Baik teman-teman, tadi sempat terpotong sebentar, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tadi kita sampai ke Consolidated Statement Work Paper untuk cost method. Ini untuk tahun 2013-nya, 31 Desember 2013. Di sini ada income statement, ada komponen-komponen pembentuk income statement. Langsung saja ya teman-teman, sales 300 tambah 160 jadi 460. Kemudian dividen income-nya dieliminasi sehingga total revenue-nya 460. Kemudian cost of goods sold-nya, inventory-nya ditambah 88, purchase-nya ditambah jadi 369. Oke, kemudian inventory ending-nya 110 jadi 369 dikurangi 110 jadi 259. Ini adalah cost of goods sold-nya. Kemudian ditambah sama expense-nya 116 jadi 375. Maka untuk consolidated net income-nya adalah 460 dikurangi sama 375 jadi 85. Oke. Setelah itu 6.000 ini adalah untuk pendapatannya dari non-controlling interest, karena pendapatannya S30.000 dikali dengan 20%, hasilnya 6.000. Sehingga 85.000 ini dikurangi sama 66.000 jadi 779.000 untuk total net income to return earning. Oke. Setelah itu ada return earning. Kolom return earning, beginning return earning ditambah sama net income dikurang sama dividen declared, hasilnya adalah ending return earning. Oke, return earning beginning-nya yang untuk P langsung saja masuk ke konsolidasi, kemudian untuk S dieliminasi. Terus net income-nya ambil dari net income di atas yang sudah tadi kita buat di laporan net income. Oke, masukkan jadi 79. Kemudian dividen declare untuk P company langsung masukkan ke sini 20. Untuk yang S sudah dieliminasi jadi 0. Sehingga return earning to balance sheet-nya adalah 210 ditambah 79 dikurangi dengan 20.000 hasilnya 269. Itu ya teman-teman. Kemudian kita ke balance sheet. Di balance sheet ini itu ada akun-akun yang berhubungan dengan balance sheet. Oke, yang pertama cash-nya langsung kita tambahkan, kemudian akun receivable ditambahkan, inventory ending-nya kita tambahkan di sini, kemudian investment in S company-nya kita eliminasi, difference between implied value itu difference between implied value and book value-nya dieliminasi, property and equipment-nya ditambah, kemudian goodwill-nya 35 tambah 17 tambah 16 250, hasilnya 68 250. Kemudian untuk total asetnya kita penjumlahan ke bawah sehingga totalnya adalah 712 250. Oke. Setelah itu ada liabilities, account payable, masukkan semua account payable-nya. Other liabilities langsung masuk. Oke, setelah itu kita ke ekuitas. Ekuitas untuk common stock P company langsung masukkan, tapi yang untuk S company dieliminasi. Kemudian other contribute capital untuk P company langsung dimasukkan ke sini. Dan untuk yang S company dieliminasi. Jadi 0. Kemudian return earning from above itu dari sini, dari atas. Kita masukkan ke sini. Oke. Oke ya, setelah itu baru non-controlling interest in net asset di awal itu ada 41.250 teman-teman. Maka ditambah 41.250 ditambah sama return earning yang sudah kita buat tadi nih, buat non-controlling interest tuh 4.000. Jadi ini 45.250. Oke, masukkan ke sini. Hasilnya balance 712.250 dan 45.250 ini menunjukkan bahwa semua ini yang 45.250 ini punyanya non-controlling interest gitu. Oke, nextnya ini adalah jurnal ketika telah berakhir setelah tanggal akuisisi atau setelah tahun akuisisi ya, setelah tahun akuisisi. Jadi after year acquisition. Sama masih menggunakan cost method. Nah, di sini untuk jurnal yang pertama kita akui kelebihan dari investasi, kelebihan dari return earning yang telah terjadi selama tahun akuisisi. Jadi jurnalnya untuk eliminasinya investment in S company pada return earning di P company sebesar 16.000 karena 60.000 yang akhir return earning akhirnya teman-teman. Return earning yang akhir dikurangi sama return earning awal
40.000 ini, 60 dikurangi 40 berarti 20, dikali sama kepemilikan kita 80%, jadi 16.000. Setelah itu jurnal yang kedua adalah untuk mengakui ekuitas kita, jadi common stock, other contribute capital, return earning in the beginning, sama difference between implied and book value. Nah, return earning-nya yang in the beginning itu 60.000, karena di setelah tahun akuisisi, tahun awalnya itu berarti menggunakan return earning yang di akhir tahun, ya teman-teman. Kemudian untuk difference between implied and book value itu tidak berubah, karena CAD itu akan dibuat hanya 1 kali pada awal dia akuisisi. Nah, kemudian dikreditkan kepada investment in S company, investment yang awal itu adalah 165, ya kan? Kemudian ditambah dengan selisih atau pertumbuhan dari ini, return earning, 16.000. Oke, jadi 181. Begitu pula dengan non-controlling interest in equity-nya sama, yang awalnya 41.250, kemudian ditambah sama selisih atau pertambahan dari selisih dari return earning-nya tadi. Jadi 45. Ini ya, teman-teman. Kemudian untuk goodwill, sama goodwill pada difference between implied and book value jumlahnya 16.250. Untuk dividen income-nya pun jumlahnya sama dan jurnalnya sama. Dividen income pada dividen declare untuk eliminasinya karena dia membagikan dividennya setiap tahunnya sama gitu. Nah, ini adalah consolidated statement work paper untuk yang income statement, teman-teman. Langsung saja sales-nya ditambahkan 540. Ini untuk tahun 2014 ya, teman-teman. Kemudian dividen income-nya dieliminasi, ya, jadi 0. Maka total revenue-nya jadi 540. Kemudian cost of goods sold-nya 200 tambah 94, 294, expense-nya 80 tambah 56 jadi 136. Maka total cost and expense 430. Kemudian net consolidated income-nya berarti 540 dikurangi 430 jadi 110. Nah, karena di sini ada pendapatannya si S company 40, maka 20%-nya punyanya non-controlling interest, kita tulis di sini. Dan akan kita kurangkan kepada consolidated balance-nya kita. Jadi kita punya net income to return earning-nya 102. Oke. Setelah itu untuk return earning statement-nya untuk P company akan bertambah kan ya, 253 ditambah 16 tadi selisihnya 269. Kemudian untuk S company 0 dan net income from above-nya kita ambil dari sini ya teman-teman, net income from above plus 2. Oke, kita masukkan sudah. Setelah itu ada dividend declare. Untuk P company kita langsung masukkan 30.000 di sini. Nah, untuk yang S company kita sudah eliminasi. Ya, teman-teman. Sehingga ada ending return earning to balance sheet. 269 ditambah 102 dikurangi 30, hasilnya 341. Oke. Setelah itu, kita akan ke balance sheet-nya ini. Nah, di balance sheet ini ada akun-akun yang berhubungan dengan balance sheet. Langsung saja cash ditambahkan jadi 115, account receivable ditambahkan jadi 104, kemudian inventory ditambahkan jadi 121, kemudian investment in S company ya, sesuai dengan jurnal. Kita masukkan sesuai dengan jurnal eliminasi dan ini 0 hasilnya, teman-teman. Ya, 165 ditambah 16 dikurang 181, jadi 0. Difference between implied and book value-nya 0 juga. Property and equipment ditambahkan, kemudian goodwill ditambahkan jadi 69. Jadi total asetnya adalah 838.250. Penjumlahan dari atas ya. Kemudian untuk liabilities-nya account payable langsung ditambahkan jadi 91, other liabilities jadi 115. Kemudian untuk common stock-nya P company 200 masuk ke sini, S company jadi untuk common stock S company habis. Kemudian other contribute capital-nya 40.000 masukkan ke sini. Terus untuk S company-nya 0 ya. Return earning from above kita masukkan dari sini tadi ya, return earning from above-nya 341. Oke, 341. 6.000 dan lain sebagainya. Untuk non controlling interest-nya tadi kan 45.250 ya, teman-teman. Di akhir di tahun 2013 ini ya. Di tahun 2013 itu kan
45.250 ya ini ya. Jadi kita langsung masukkan 45.250. Lalu ditambah sama return earning yang awal akhir yang tadi kita sudah buat 6.000 ini. Ya, teman-teman langsung masuk sehingga jadi 51.250. Oke. Nah, masukkan ke dalam consolidated balance sheet-nya sini untuk menyeimbangkan. Jadi kita tahu ini adalah haknya milik pemegang saham minoritas. Seperti itu. Jadi totalnya balance ya teman-teman 838250 dan ini juga 838250. Gitu. Sekian pertemuan keempat kita kali ini. Semoga berguna ya teman-teman. Terima kasih.